Halo semua, kembali lagi ya di pembelajaran kita bersama belajarbahasarusia.id bersama saya di sini Tiro. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita yang ketiga atau dalam bahasa Rusia disebut Urok 3 dan kita akan belajar tentang perkenalan. Gimana caranya berkenalan dalam bahasa Rusia baik itu dalam kondisi yang formal atau non formal atau informal, informal ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan memulai pembelajaran kita. Oke, dimulai dari salam ya. Salam dalam bahasa Rusia. Contohnya, yang pertama itu gimana sih cara mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Rusia? Dalam bahasa Rusia, mengucapkan selamat pagi diucapkan yang ini, Dobre Utra. Dibaca Dobre Utra. Selamat siang, Dobre dien. Dobre dien. Selamat sore, Dobry večer. Dobry večer. Ya. Selamat pagi, Dobre Utra. Selamat siang, Dobre dien. Selamat sore, Dobry večer. Gitu ya. Terus ada nih, selamat tidur. Kalau dalam bahasa Inggris dia jadi good night ya. Good night kan dalam bahasa Inggris juga ada good morning, good afternoon, good evening, sama ada good night. Good night ini atau selamat tidur ini hanya digunakan saat ingin berpisah, mau tidur gitu ya. Kalau masih malam juga tetap pakai Dobry večer ya. Bukan berarti ini hanya sampai sore aja. Jadi untuk mengatakan selamat tidur dipakai spokojnoj noci. Spokojnoj noci ya, dibacanya spokojnoj noci. Lanjut, untuk mengatakan halo ada dua jenis di sini. Ada yang formal dan informal ya. Untuk formalnya ini dibaca zdravstvuyte. Zdravstvuyte. Zdravstvuyte ya. Kalau informal mungkin ini lumayan sering ya kita dengar. Dibaca ini privyet. Privyet. Jadi zdravstvuyte untuk formal, sedangkan untuk informalnya dipakai privyet. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh ya, beberapa contoh. Yang pertama ada percakapan singkat dari Maxim dan si Masya ya. Artinya seperti ini, Dobre Utra Masya, Dobre Utra Maxim gitu ya. Selamat pagi Masa, selamat pagi juga, maksudnya selamat pagi Maxim gitu ya. Lanjut dari Anna dan Vladimir. Berarti ini kalau ada zdravstvuyte berarti dia kondisinya formal ya. Contoh yang ini kita baca Zdravstvuyte Vladimir Ivanov, Zdravstvuyte Anna. Lanjut antara Maria dan Anna, Privyet Anna, Privyet Maria gitu ya. Halo Anna, halo Maria gitu ya. Berarti ini dalam kondisi informal ya. Lanjut terakhir di sini di bawah ada antara Vika dan Igor. Dobre dien Igor, Dobre dien Vika gitu ya. Jadi kalau dibilang Dobre dien, balasnya juga Dobre dien, sama kayak bahasa Indonesia. Gak mungkin kan dibilang selamat pagi, jawabnya selamat malam gitu. Oke, lanjut. Untuk menanyakan nama dan menjawab nama saya adalah gitu ya. Untuk menanyakan nama ada dua cara. Yang pertama itu Kak vas zovut, Kak vas zovut, dan ada satu lagi Kak tebia zovut, Kak tebia zovut. Bedanya apa? Kalau dia yang pakai vas berarti dia untuk situasi yang formal ya, situasi yang formal, atau digunakan juga untuk orang yang lebih tua, berarti lebih sopan ya kalau pakai vas. Untuk orang yang baru kenal juga biasanya sebaiknya pakai vas gitu ya, Kak vas zovut. Kalau untuk yang sudah kenal atau teman gitu yang setara gitu ya atau di bawah umurnya gitu boleh pakai Kak tebia zovut. Kak tebia zovut. Jawabannya jika ditanya ini siapa namamu, untuk menjawab nama saya adalah gitu ya. Jawabannya Меня zovut bla bla bla. Misal nama saya Tiro, berarti Меня zovut Tiro ya. Меня misal namanya Andin, berarti Меня zovut Andin gitu ya. Oke, untuk mengucapkan gimana cara mengucapkan senang bertemu denganmu atau dengan kamu atau dengan Anda gitu ya. Ada di sini beberapa contohnya.
Ocen priatna. Bacanya ini Ocen priatna artinya senang bertemu denganmu. Kalau ini ada Rad vas videt, ada juga satu lagi kawannya Rad tebia videt. Artinya senang bertemu denganmu juga, tetapi kalau vas sama seperti ini, kak vas zavut, ini artinya siapa namamu untuk formal, sama juga dengan ini, Rad vas videt, berarti untuk kondisi yang formal gitu ya. Rad tebia videt berarti untuk yang informal gitu. Terus ini apa kak? Ada dalam kurung A gitu ya, ada A gitu. Jadi, kalau misalnya yang mengucapkan senang bertemu denganmu itu laki-laki, maka hanya menggunakan rad. Rad vas videt. Rad vas videt. Ya. Tapi kalau dia perempuan yang mengucapkan, maka dia harus pakai A ditambah di belakang. Maka rada vas videt. Rada vas videt. Atau rada tevia videt gitu ya. Kita tengok contohnya. Yang pertama untuk kondisi yang formal, percakapan antara Vladimir dan Elena ya. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Владимир. Как вас зовут? Меня зовут Elena. Очень приятно gitu ya. Sebelum kita bahas yang ini, kita baca dulu ya yang informal. Perhatikan percakapan antara Raisa dan Dima. Ingat bacanya ini R ya, jangan P. Raisa katanya, Привет, привет. Меня зовут Раиса. Как тебя зовут? Меня зовут Дима. Rada тебя видеть. Я тоже gitu ya. Perhatikan yang pertama. Меня зовут Владимир. Как вас ya? Вас pakainya karena dia dalam kondisi formal. Kalau dia tidak formal maka pakai tebia sama yang kayak tadi. Berarti kak tebia zavout kalau dia informal ya. Perhatikan maka dibilangnya nama saya Elena, senang bertemu denganmu gitu ya. Untuk yang ini halo katanya. Nama saya Raisa, nama kamu siapa gitu. Nama saya Dima. Senang bertemu denganmu. Perhatikan si Raisa kan perempuan, maka dia pakai rada. Ya, rada tevia videt. Kalau si Dimakian yang membilangkan senang bertemu denganmu, maka nggak perlu pakai A ya, maka rad tevia videt. Karena Raisa maka rada tevia videt. Terus Dima menjawab ya toze. Toze artinya juga, maka ya toze artinya saya juga gitu. Senang bertemu denganmu, saya juga gitu ya. Lanjut untuk menanyakan kabar ya. Ada beberapa contoh di sini. Kak Dela, ya sering juga didengar Kak Dela. Kak Dela artinya apa kabar? Ini juga Kak pоживаете. Kak pоживаете. Atau satu lagi Kak pоживаешь ya. Artinya juga apa kabar? Apa bedanya? Kalau pоживаете ini untuk formal. Ya, Kak pоживаете untuk formal sedangkan pоживаешь untuk informal, untuk teman gitu ya. Kalau pоживаете ini untuk guru, untuk dosen, untuk orang tua gitu ya. Oke, maka kalau ditanya Kak Dela atau Kak pоживаете atau Kak pоживаешь, maka bisa dijawab dengan beberapa contoh jawaban yang ada di sini. Yang pertama, baik sekali. Artinya отлично. Отлично, ingat O dan O di sini tidak ada penekanan ya. Perhatikan penekanannya di I, maka O ini dibaca A. Maka отлично bukan отлично ya. Kalau masih bingung nanti boleh dibuka lagi ya untuk video yang pertama dan kedua. Lanjut, хорошо, baik ya. Perhatikan juga O di sini tidak ada penekanan hanya O di belakang di bagian ini, maka хорошо ya, bukan хорошо. Хорошо artinya baik. Неплохо artinya tidak buruk. Всё в порядке artinya semua dalam keadaan baik ya, baik-baik saja gitu. Нормально artinya baik atau normal ya, normal lah gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Нормально baik ya. Ничего artinya lumayan baik. Неважно artinya kurang baik. Плохо artinya buruk. Ужасно artinya buruk sekali ya. Buruk sekali dibaca ini U. Perhatikan U-Z-A-S-N-O. Tapi O tidak ada penekanan, maka ужасно. Bukan ужасно ya. Kalau udah ditanya
apa kabar, maka biasanya akan lebih baik kalau kita bertanya balik ya, kalau kamu gimana gitu. Kalau membilangkan kalau Anda gimana dan Anda gitu ya, au was katanya. Au was, sedangkan untuk dan kamu, au tebia gitu ya. Au tebia ini untuk formal, ini untuk informal. Maka misal kalau kamu gimana? Kalau saya misal ploha atau хорошо atau отлично, bisa ya, terserah mau sesuai dengan keadaan kita yang saat ditanyakan bagaimana kabarnya ya. Terakhir di sini ada ucapan-ucapan perpisahan. Berapa cara ya? Yang pertama, das vidania. Das vidania. Artinya selamat jalan. Di sini formalnya das vidania untuk guru sama kayak tadi konsepnya. Das vidania. Perhatikan oh tidak ada penekanan maka dibaca da bukan do ya. Lanjut paka, selamat jalan. Maka kalau kalian perhatikan di akhir video pertama dan kedua saya bilang paka gitu, artinya selamat jalan atau sampai jumpa lagi juga boleh ya. Kayak bilangkan see you gitu dalam bahasa Inggris. Lanjut do встречи, artinya sampai jumpa lagi. Увидимся позже, artinya sampai bertemu lagi. Kalau ini sampai jumpa, ini sampai bertemu lagi. Ada banyak cara juga ya mengucapkan perpisahan. Lanjut до завтра. До завтра artinya sampai besok ya. Sampai besok. Terakhir ada увидимся завтра atau sampai bertemu lagi besok gitu ya. Oke, kita perhatikan contohnya. Ada lagi percakapan antara Vladimir dan Elena ya. Добрый день, Elena. Добрый день, Владимир. Как поживаете? Спасибо, хорошо. А вы? Нормально. До свидания, до свидания. Perhatikan, поживаете karena dia lagi formal ya. Поживаете. Kalau dia informal tadi pakai apa? Поживаешь ya. Спасибо. Jadi kalau ditanyakan apa kabar, orang Rusia bilang biasanya mau juga bilangkan makasih, maksudnya makasih udah ditanyakan gitu ya. Bisa spasiba хорошо gitu, atau boleh juga luan karosnya хорошо spasiba a вы gitu ya, normal. Nah perhatikan вы ya karena dia formal. Kalau dia informal maka at. Terakhir, contoh terakhir, Доброе утро antara si Ivan dan Olga. Ada Доброе утро Olga, Доброе утро Ivan, как дела? Неважно, а у тебя все в порядке. Пока gitu ya. Perhatikan a u тебя. U тебя. Tadi u вас kalau formal, informal dia тебя ya. Oke, itu aja sih untuk pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di kelas ya. Oke, sekian dulu untuk Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kalian mengerti ya. Spasiba, пока-пока.